Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK dengan materi Undang-Undang Dasar 1945. Tips untuk mengerjakan soal-soal yang pada Undang-Undang 1945 ini itu adalah kamu harus mengetahui makna setiap alinea yang terdapat pada Undang-Undang 1945. Dan juga kamu harus menguasai pasal-pasal yang sudah ada. Seperti pasal 1 sampai pasal 37 beserta pasal peralihan dan pasal tambahan. Jadi kamu harus hafal mati itu beserta juga dengan amandemennya, ya. Sebelumnya saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau gabung silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Dan jika kamu mau gabung untuk mengikuti kuis setiap hari di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada di deskripsi video. Terima kasih. Dan mari kita mulai soal yang pertama. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi negara. Namun seiring dengan perkembangan zaman, Undang-Undang 1945 mengalami beberapa kali amandemen dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen A ke-1, B ke-2, C ke-3, D ke-4, dan E ke-5. Berikut informasinya. DPA bertugas memberikan masukan kepada Presiden serta berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya, DPA dinilai kurang berarti. Pada amandemen Undang-Undang 1945 keempat yang terjadi pada tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002, DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden. Sekarang lihat pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang. Pada bab 4, DPA atau Dewan Pertimbangan Agung itu telah dihapuskan dan dihapuskan itu pada amandemen keempat. Silakan lihat ada bintang 4, itu menandakan amandemen keempat dia dihapuskan tahun 2002. Kita lanjut soal berikutnya. Amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan agar Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya amandemen membuat batang tubuh mengalami perubahan. Batang tubuh itu adalah pasal-pasal. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri atas. Jadi saya langsung saja. Setelah amandemen, batang tubuh terdiri dari 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Dan kamu perlu ketahui, sebelum diamandemen ada 16 bab, 37 pasal, 4 peralihan, dan 2 aturan tambahan serta penjelasan. Jadi antara opsi A dan opsi B kamu harus hafal mati. Karena pada opsi B itu adalah sebelum diamandemen dan setelah diamandemen keempat kalinya itu terdapat pada opsi A. 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Jadi opsi yang benar adalah A. Soal yang ketiga. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk negara. Sebagai hukum tertinggi, Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai. Jadi, fungsinya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi adalah A. Mengikat seluruh warga negara. B. Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. C. Membuat tugas lembaga negara dan pelaksanaannya. D. Untuk menentukan lembaga negara. Dan E. Menentukan kehidupan negara ke depannya. Jadi kelima opsi ini adalah benar semua. Tetapi di dalam soal itu meminta fungsinya sebagai hukum tertinggi, ya. Jadi opsi yang paling mendekati itu adalah A dan B. Mari kita simak.
Salah satu fungsi Undang-Undang 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, sehingga peraturan yang ada di bawahnya harus dibuat berdasarkan Undang-Undang 1945. Hal ini karena Undang-Undang 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Jadi opsi yang paling tepat sebagai fungsi Undang-Undang Dasar dengan menjadi hukum tertinggi undang-undang adalah opsi B sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku. Soal selanjutnya, penetapan pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di Indonesia dilakukan oleh A. BPUPKI, B. Panitia 9, C. PPKI, D. Presiden, dan E. Dewan Konstitusi. Jadi opsi yang paling tepat adalah, mari kita simak penjelasan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 itu menghasilkan 3 hal pada persidangan. Yang pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk. Sidang ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Jadi PPKI yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai dasar negara. Pada BPUPKI itu adalah awal mula dibentuknya penyusunan rancangan undang-undang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Kita soal selanjutnya. Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal. Jadi sudah disebutkan tadi, Undang-Undang 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau tanggal 1 Juni 1945 itu adalah pembacaan pertama kali Pancasila. Itulah kenapa tanggal 1 Juni 1945 dinyatakan sebagai Hari Pancasila. Materi hari ini kita sudah cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share informasi ini agar banyak teman-teman yang terbantu untuk mengetahui informasi penting ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.